Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui macam-macam tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Apakah yang dimaksud dengan tokoh? Ya, tokoh adalah pemeran atau pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Tokoh ini dibedakan menjadi dua, ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Ya, tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan atau berperilaku jahat. Atau tokoh ini biasanya memiliki sifat yang tidak disukai oleh para penonton atau pembaca. Misalnya saja mempunyai sifat iri, dengki, ya, jahat, ataupun sifat yang tidak baik adik-adik. Kemudian yang kedua adalah tokoh protagonis. Ya, tokoh protagonis memiliki sifat atau watak yang baik yang biasanya disukai oleh pembaca ataupun penonton. Yang berikutnya adalah tokoh utama adik-adik ya. Apakah yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul atau sering muncul dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh ini membawakan inti dari sebuah cerita adik-adik. Dan berikutnya adalah tokoh tambahan atau tokoh pembantu dalam sebuah cerita. Tokoh ini mempunyai peran pelengkap atau pemanis ataupun pendukung dalam sebuah cerita. Jadi, tokoh pembantu ini atau tokoh pelengkap ini dalam sebuah cerita keberadaannya tidak terlalu penting adik-adik. Manfaatnya adalah sebagai pelengkap saja dalam sebuah cerita. Dan berarti dalam sebuah cerita terdapat tokoh yang berperan baik dan tokoh yang berperan jahat. Lalu, apakah lawan dari tokoh antagonis? Ya, lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis tentunya. Ya, demikian adik-adik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul atau sering muncul dalam sebuah cerita. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh pelengkap atau pemanis dalam sebuah cerita. 4. Apakah lawan sikap antagonis, protagonis? 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis, protagonis karena tokoh yang memiliki sifat baik dan disukai banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari guru. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Jawaban. Nomor 1. Sering merupakan seorang penjahat dan hal lainnya yang merupakan konflik dengan protagonis. Antagonis biasanya jahat dan tidak baik serta sering membuat nilai-nilai negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Apa yang dimaksud tokoh antagonis? 1. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan atau berperilaku jahat. 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. 2. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh itu membawakan inti pada sebuah cerita. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu dan tambahan. Tokoh pembantu ini mempunyai peran pelengkap atau pemanis ataupun pendukung pada sebuah cerita. 4. Apa lawan sikap antagonis? Tokoh protagonis. 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Lawan antagonis adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh yang berperan baik yang disukai banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. 2.
2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. 4. Apakah lawan sikap antagonis? 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Jawabannya: 1. Tokoh yang berperilaku jahat atau tidak disukai pembaca. 2. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul dalam cerita atau selalu membawakan inti cerita. 3. Tokoh tambahan adalah tokoh pelengkap atau pemanis, atau juga tokoh pendukung dalam cerita, dan tokoh tidak penting. 4. Protagonis. 5. Protagonis karena tokoh protagonis adalah tokoh yang baik dan disukai oleh pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan jahat. 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul. 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. 4. Apakah lawan sifat antagonis? Tokoh protagonis. 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Lawan antagonis protagonis adalah peran yang sikapnya baik dan disenangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Jawaban nomor 1 adalah tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Jawaban nomor 2. Tokoh utama adalah tokoh yang muncul di setiap cerita. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Jawaban nomor 3. Tokoh pembantu adalah tokoh yang muncul satu kali. Pertanyaan nomor 4. Apakah lawan sikap antagonis? Protagonis. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Jawaban nomor 5. Lawan antagonis adalah protagonis yang bersikap baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.